Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Hani Abdillah dari kelas 12-3. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang pertama, ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelasan atau ide pendukung yang bersifat khusus. Dalam satu paragraf, terdapat satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal atau paragraf deduktif, bagian tengah atau paragraf ineratif, atau bagian belakang yang disebut paragraf induktif, bagian awal dan akhir atau paragraf campuran. Kata kunci paragraf induktif yaitu jadi, oleh karena itu, sebagai kesimpulan atau yang terpenting. Ide pokok biasanya menggunakan kata seperti, adalah, dengan demikian, sebagai, jadi, intinya. Yang kedua, ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Ide pendukung sering menggunakan kata misalnya, contohnya, artinya, akibatnya, selain itu, dampaknya, dan lain-lain. Yang ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok pada buku dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Ide pokok dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian-bagian buku seperti A. Judul di halaman cover depan buku. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar isi buku. C. Daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. Contohnya, sebuah buku berjudul Matinya Kepakaran. Ide pokok dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian-bagian buku, seperti A. Judul di halaman cover depan buku. Ide pokok buku ini membahas tentang kepakaran atau ahli yang telah mati. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar isi buku. Ikhtisar disebut sinopsis pada buku. Ikhtisar ini memperjelas ide pokok buku. C. Daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. Selanjutnya ada ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsurnya ada judul resensi, gambar sampul buku yang diresensi, identitas buku yang mencakup judul, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit dan cetak, jumlah halaman, nomor edisi buku, dan harganya. D. Bagian pendahuluan, beriti ikhtisar dan pengenalan pengarang. E. Isi resensi, penilaian bersifat objektif. F. Penutup, yaitu berisi kesimpulan. B. Menyampaikan hipotesis. Pengertian hipotesis dan ciri-ciri hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Ciri-ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antar dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. 2. Dinyatakan secara deklarasi atau singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan kata khusus. Hipotesis menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas, seperti teknologi informasi, biometrik, dan chatbot. C. Berdiskusi. Ada beberapa jenis diskusi, antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi, diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada ketua atau moderator, dan peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. 2. Tahap berdiskusi. A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara.
B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta diskusi santun, membahas dan mencari pemecahan permasalahan yang disajikan pembicara. D. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, atau sanggahan. E. Apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. F. Moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. 3. Memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara cepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumentasi yang logis, dan menggunakan ragam bahasa resmi. D. Penulisan teks diskusi. Teks diskusi bertujuan untuk menyajikan perspektif berbeda tentang topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Teks diskusi menyatakan kontroversi sebuah isu dari dua sudut pandang atau lebih. Yang pertama, ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumentasi pendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. B. Membuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. C. Ciri kebahasaannya dominan menggunakan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat, khususnya kata hubung perlawanan, misalnya tetapi, tapi, akan, namun. Sedangkan kata modalitas misalnya harus, akan, ingin, mungkin, dan kata kerja aksi, misalnya menyebabkan, mengakibatkan. E. Mengenal elaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. 1. Mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang permasalahan yang akan dielaborasi. 2. Memilih dan memilah informasi yang memiliki data dan fakta yang akurat dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengolah informasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. 4. Menyampaikan solusi hasil elaborasi, perasaan, dan pikiran kepada teman. Saat mengelaborasi pikiran dan perasaan dengan teman, mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Kamu dapat mendiskusikan dengan mengelaborasikan kembali dengan teman. Sekian dari saya, terima kasih.